Kali ini kita akan berbincang-bincang, saudara pendengar, dalam satu tema tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Laut. Saudara pendengar, sebagaimana biasa, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan stunting ini adalah permasalahan nasional. Bahkan juga bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Nah, untuk pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, untuk terus melakukan percepatan terhadap penurunan stunting ini. Dan Tanah Laut merupakan salah satu wilayah yang juga menjadi fokus dari pemerintah untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Saudara pendengar, bagaimana perkembangan atau fluktuasi dari permasalahan stunting yang sudah ditangani oleh banyak SKPD di Kabupaten Tanah Laut, salah satunya yang sangat memegang peranan penting adalah Dinas Kesehatan. Berikut akan kita dengarkan penjelasan dari Dr. Haja Isnah Farida MKes. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Nelly, selamat pagi Bapak Ibu, masyarakat pendengar setia radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan stunting, yang pertama untuk program penurunan stunting, kita pemerintah sebetulnya memiliki tim percepatan penurunan stunting atau TPPS. Di Kabupaten Tanah Laut juga termasuk demikian ada, dan itu diketuai kalau di kabupaten adalah sekretaris daerah. Saat ini Ibu PJ Sekda sebagai ketua tim. Dan di sana bergabung banyak, seperti sudah disampaikan Bu Nelly tadi, ada banyak SKPD yang terlibat. Jadi karena stunting memang tidak bisa hanya diatasi oleh satu pihak saja. Betul. Di dalam strategi penurunan stunting itu kita berbagi tugas, ada intervensi-intervensi yang dilakukan. Jadi ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk Dinas Kesehatan sendiri kita hanya fokus di intervensi spesifik saja. Jadi kalau intervensi sensitifnya itu harus diampu oleh banyak bidang, banyak SKPD lainnya. Jadi mungkin fokus kita pada hari ini, izin Bu Nelly, kita hanya kepada tupoksi kita sebagai pengampu intervensi spesifiknya tadi. Ada banyak item kegiatan yang wajib kita laksanakan atau ada indikator-indikator di dalam intervensi spesifik itu. Antara lain misalkan pemberian sebelumnya, karena stunting kalau didahulu kala izin, mungkin per definisi ya, Bu Nelly ya. Iya, betul. Di dalam peraturan presiden, saking tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nelly bahwa stunting itu tidak hanya masalah di Indonesia, tetapi secara global juga menjadi permasalahan besar. Karena efek dari stunting ini sangat luar biasa, akan menghabiskan banyak biaya khususnya karena anak-anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan bangsa dan negara berikutnya. Karena mempengaruhi perkembangan tadi otomatis akan keluar biaya yang cukup besar. Kosnya untuk anak-anak yang atau generasi berikutnya yang mengalami kondisi stunting luar biasa. Nah, itu jadi pemerintah sangat intens, sangat fokus untuk mengatasi stunting ini. Jadi secara definisi stunting itu oleh pemerintah melalui Perpres Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting itu didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi secara simpel selalu kita sebutkan atau secara program simpelnya adalah apabila ada anak yang memiliki tinggi badan atau panjang badan di bawah dari ukuran standar. Itu yang kita sebut stunting. Ini apakah ketika dia baru lahir, Bu Isnah, atau ketika sudah berkembang? Sejak dari baru lahir kita akan lihat dulu, karena di dalam panjang badan tadi ada standar. Misalkan pada bayi baru lahir itu standar panjangnya sekitar 45 sampai dengan 50 atau 51 cm. Nah, saat di bawah dari 45 itu sudah kita anggap pendek. Tetapi kemudian sudah terindikasi begitu ya. Betul, seperti itu. Nanti kita lakukan pemeriksaan lanjutan oleh para pakar, khususnya dokter spesialis anak, misalnya dilakukan pemeriksaan apakah
memang di dalam riwayat kehamilannya, Hmm. apakah si ibu tidak mengalami gangguan apapun, Mhm. kemudian di dalam proses persalinannya, Mhm. nah itu kemudian di dalam perawatannya nanti pola asuh anaknya, apakah ada permasalahan sehingga kemudian dideteksi. Kita kan setiap waktu harus melakukan pemantauan ya terhadap tumbuh kembang anak. Oke. Pemerintah sudah menyiapkan program melalui pos pelayanan terpadu, melalui puskesmas, kita lakukan pemantauan rutin. Di program di pemerintah, di kesehatan itu ada pemantauan untuk dari bayi baru lahir sampai dengan balita, Mhm. sampai dengan 5 tahun itu harus selalu kita pantau. Nah itu harapannya selalu diikuti perkembangannya. Mhm. Dan harapan kita itu akan terpantau kan. Jadi dalam perjalanannya nanti ketemu, oh ternyata yang kemarin lahirnya 44 cm, Mhm. sampai sekarang nih usia 1 tahun kok perkembangannya masih segini. Hmm. Nah di dalam riwayatnya ternyata kita temukan bisa pola asuhnya yang salah. Pola asuh yang salah kenapa? Pemahaman orang tuanya yang kurang. Oke. Misalkan, kenapa lagi? Misalkan tingkat pendidikan orang tuanya yang rendah. Yang lebih dalam lagi, ekonominya yang kurang. Iya, Misalnya iya. seperti itu. Jadi banyak faktor memang seperti itu. Jadi penetapan stunting di awal memang sudah harus kita tetapkan dulu bahwa ini beresiko nih, riskan. Tapi di dalam masalah gizi sebetulnya ada banyak istilah, tidak hanya stunting tapi juga ada wasting. Obesitas juga jadi masalah. Iya, sebenarnya ya. Iya, sebetulnya. Seperti saya misalkan overweight ya. Jadi itu pola-pola asuh seperti itu. Itu secara umumnya seperti itu dulu untuk stunting. Oke. Lalu tanah laut sendiri Bu Isna, bagaimana perkembangannya di tanah laut dari awal kita kemarin launching percepatan penurunan stunting ini melalui tim percepatan penurunan stunting sampai dengan saat ini? Secara program karena kegiatan, pernah kita mendengar bahwa tanah laut termasuk kabupaten yang tertinggi. Betul begitu. Sekali. Oke. Iya. Jadi secara program kita real fakta di lapangan memang sebetulnya yang kita temukan dari jadi di pemerintahan ada dualisme pengukuran, perhitungan istilahnya. Itu yang menyebabkan ya. Iya, di pemerintah pusat selama ini yang dipakai kemarin sampai dengan tahun 2022 SSGI. Ya, Pak Indra, ya, Bu Atin, tolong saya dibantu ditambahkan kalau misalkan salah atau kurang. SSGI, jadi survei status gizi Indonesia. Itu yang jadi patokan angka stunting di setiap kabupaten atau setiap daerah. Di tahun 2023 kemarin ada perubahan, ada survei kesehatan Indonesia. Di dalam survei kesehatan Indonesia itu juga dilakukan survei gizi. Nah, di hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 kemarin yang dilakukan di bulan Agustus, hanya rilisnya kemarin di Januari malah ya. Januari 2024 berarti baru rilis. Padahal pelaksanaannya di Agustus 2023. Memang tanah laut mendapat angka yang sangat fantastis. Kita sampai shock luar biasa saat itu sekali, 41,7 kalau saya tidak salah ingat. Itu termasuk yang nomor 1 tertinggi di Kalimantan Selatan dan nomor 3 kalau tidak salah di Indonesia ya. Nah, kita tentu saya tidak berdiam diri saat itu. Kenapa nih angkanya segini rasanya? Tidak mungkin karena dari SSGI dan dari versi EPPBGM. Jadi kita ada teman-teman kita di kesehatan ada lagi EPPBGM. Jadi pencatatan pelaporan gizi itu secara elektronik istilahnya. Yang dilakukan real di lapangan oleh teman-teman petugas, itu terekam tidak sampai 10 sebetulnya angkanya. Ya, di bawah 10 sebetulnya. Bahkan di Februari 2023 itu masih di angka 5, seperti itu kemarin. Kita cross check, kita panggillah kemarin, jadi pelaksanaan SKI itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Mereka melakukan survei dengan bekerja sama dengan institusi sekitar kita setempat di wilayah-wilayah. Kalau di Kabupaten di Kalsel kemarin dengan institusi pendidikan, satu universitas. Nah, kemudian merekrut tenaga enumeratornya dari lokal kita. Memang ada beberapa permasalahan kemarin setelah kita konfrontir. Jadi misalkan mereka tidak melakukan perhitungan pengukuran secara langsung terhadap sasaran kita. Maksudnya hanya mengamati begitu dengan alasan bayinya masih tidur dan kalau dibangunkan akan nangis sehingga itu. Jadi mereka mengakui itu memang kesalahan kami, Bu. Jadi kami kemarin tebur waktu karena biasanya survei itu
SKI sendiri, SSGI sendiri. Oh. Nah, ini kemarin digabung. Jadi dengan jumlah enumerator yang sama, dengan item pengukuran yang berbeda, lebih banyak. Iya, Nah, lebih itu. banyak. Oh, Jadi begitu. memang di satu sisi mereka bilang kami agak kewalahan, sehingga ada yang mereka mengunjungi sasaran itu di malam hari saat anak-anak sudah tidur dan sebagainya. Ada sekitar berapa persen ya Pak Indra? 80-an anak ya, kalau tidak salah. 80 anak dari 400 sekian yang memang errornya di situ. Jadi kita anggap sebetulnya itu tidak. Dan kita sudah klarifikasi ke BKPK, tetapi bagaimanapun juga pemerintah sudah merilis ya. Iya betul, makanya itu. Jadi Karena ini sudah langsung rilis kemarin kan, jadi tidak mungkin bikin lagi kita gimana gitu ya mendengarnya. Jadi kami sudah klarifikasi juga ke BKPK Kemenkes, kita sudah bertemu dengan tim pakar dari BKPK, mereka juga memahami, tetapi mohon maaf juga karena itu sudah rilis. Tapi nanti di bulan Oktober ini akan ada SSGI lagi. Harapan kita memang akan ditemukan fakta yang sesuai dengan yang selama ini kita jalani. Jadi memang angka itu kemarin memang kalau izin boleh menyangkal, yaitu memang tidak tepat Bu Nelly ya. Betul. Tapi secara nasional karena itu yang diakui ya kita terimalah itu. Tapi kemarin sama pemerintah berat kita menyandangnya ya. Betul, karena juga kaitannya kan dengan penganggaran kan ya. Betul, dengan kinerja kita juga secara keseluruhan yang ada di dalam angka segini kemarin uangnya kemana nih? Kok jadi sampai angkanya segini? Betul. Di satu sisi berikutnya lagi, dengan angka segini kita harus menyusun perencanaan ke depannya yang itu perlu biaya besar juga artinya gitu kan, padahal itu tidak sesuai sasaran. Nah itu jadi kemarin sama BKPK monggo dilakukan kalau mau penyusunan perencanaan pakailah angka yang menurut kita lebih real di lapangan, tidak masalah. Tetapi angka ini mohon maaf kan udah rilis, kita tidak bisa berubah lagi, itu kita pahami. Iya, kita berharap masyarakat kita bersabar dulu gitu ya. Jadi jangan sampai mengundang keresahan ya terhadap hasil rilis ini ya, dan sebenarnya nih Dinas Kesehatan sudah mengklarifikasi yang sebenarnya ya seperti itu. Jadi kita tunggu nanti di bulan Oktober ini, nah mudah-mudahan kita dapat memperbaiki. Ini yang menjadi keresahan ini Bu Isna, karena dari awal kita sebenarnya agak rendah begitu kan. Ketika ada evaluasi, nah lalu melonjak tinggi, padahal kita sudah ibaratnya ya anggaplah sudah berdarah-darah kita melakukan perjuangan gitu ya untuk menurunkan, tapi kok ternyata naik begitu. Nah itu yang bikin kita resah ya. Ternyata memang ada beberapa error ya yang terjadi di sana. Oke. Baik, saya ke Pak Indra. Pak Indra, tadi disebutkan oleh Bu Isna ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi ya kondisi stunting ini. Nah, salah satunya tadi pola asuh ya, kemudian juga faktor ekonomi, mungkin lebih kepada asupan makanan mungkin ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita sendiri dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mendongkrak atau memberikan pemahaman, kesadaran nih kepada masyarakat kita. Sebenarnya makanan sehat itu bukan harus makanan mahal begitu. Iya. Bagaimana Pak Indra? Apa yang kita lakukan? Jadi faktor penyebab stunting salah satunya diantaranya adalah kurangnya asupan gizi. Kurangnya asupan gizi ini ada dua, bisa karena memang ekonominya yang tidak mampu membeli, atau memang ekonomi mampu tapi pola makannya yang tidak tepat, misalkan ya junk food, atau anak balita sering dikasih jajan, atau pemberian susu kurang tepat waktu dan cara komposisinya. Jadi waktunya makan tapi dikasih susu, maka dia makannya sedikit gitu ya. Lebih kenyang. Nah, oleh karena itu kita melalui Dinas Kesehatan ada beberapa kegiatan. Yang pertama nih ya, yang melalui remaja dulu nih. Kan kita hulunya stunting ini adalah remaja. Remaja itu harus sehat, kondisi fisiknya bagus, untuk menunjang ke pernikahan, kemudian menghasilkan anak, ibu hamil yang sehat. Jadi remaja tadi sudah kita edukasi melalui aksi bergizi ya. Jadi ada kegiatan aksi bergizi di sekolah-sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Tanah Laut. Realnya seperti apa? Ya, jadi aksi bergizi ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama aktivitas fisik ya, aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Nah, jadi seminggu sekali teman-teman di sekolah itu melaksanakan aktivitas fisik, bisa senam, bisa olahraga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sarapan atau makan siang bersama.
dengan menu gizi seimbang. Ya. Sarapan ini kalau saya identiknya dengan makan pagi gitu ya? Iya, betul Ibu. Oh, berarti ada makan pagi, ada makan siang gitu ya? Ya, ini ada beberapa opsi misalkan ya dari beberapa sekolah. Ada pilihan begitu ada ya? Pilihan, Oke. Gitu. Jadi bisa murid-murid bawa bekal dari rumah, kemudian makan bersama. Dan di sana dilihat, oh seharusnya isi piringku ini karbohidratnya sekian, kemudian proteinnya sekian, sayur dan buahnya sekian. Oh benar nggak nih anak-anak gitu kan bawa. Nah, jadi itu salah satu edukasi kita. Jadi kalau ini mereka sudah dilaksanakan, Pak Indra? Sudah. Sudah Ibu. Di mana kita melaksanakannya, di sekolah tingkat apa begitu? SMP dan SMA. SMP dan SMA, oke. Kemudian Di Kabupaten Tanah Laut ya? Iya. Se-Kabupaten Tanah Laut Iya, begitu? Kabupaten Tanah Oke, baik, lanjut. Kemudian setelah sarapan dan makan bersama tadi, kemudian kita ada edukasi untuk minum tablet Fe atau tablet besi secara bersama-sama, ya, dalam rangka mencegah anemia. Karena memang remaja putri ini setiap pekan harus minum 1 tablet supaya tidak anemia. Ya, seperti Jadi memang selama ini di sekolah-sekolah di lapangan ini setelah kita serahkan, ini ada beberapa kendala. Ada yang tidak mau minum, dan ada yang tidak disiplin. Kalau saya dulu karena rasanya tuh nggak enak gitu. Habis minum itu kan kita kayak kalau pas kita lagi sendawa, seperti itu dulu memang sama sampai sekarang ya. Ini memang ada beberapa formula yang lebih bagus. Kalau saya pikir sekarang sudah ada kayak varian-varian rasa gitu kan, sehingga tidak mempengaruhi selera makan. Oke, lanjut. Kemudian setelah minum tablet Fe bersama tadi, kemudian ada edukasi. Jadi edukasi tentang stunting, tentang kesehatan reproduksi, tentang PHBS, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, ini satu rangkaian kegiatan aksi bergizi di sekolah. Ini dilaksanakan berjadwal atau bagaimana, Pak Indra? Itu fleksibel aja untuk setiap sekolah melaksanakan, yang penting dilaksanakan setiap minggu 1 kali. Oke, kita mengetahui bahwa sekolah itu melaksanakan. Iya Bu, karena maksud saya apakah ada tugas kita yang memantau gitu di setiap sekolah, atau sekolah itu memberikan laporan atau bagaimana begitu? Dari petugas puskesmas, jadi ada promosi kesehatan dan petugas gizi ini selalu berkoordinasi dengan tim UKS sekolah-sekolah. Ada di wilayahnya begitu ya. Berarti tiap-tiap kecamatan ya, puskesmas di kecamatan termasuk juga pustu mungkin ya. Oke, di setiap wilayah puskesmas kan membawahi banyak desa. Ada banyak sekolah. Tapi kalau SMA kan paling tidak di 1 kecamatan ya. Betul. Itu kita koordinasikan dengan petugas masing-masing sekolah dengan puskesmas setempat. Jadi mereka berkoordinasi untuk memantau kepastian pelaksanaan kegiatan itu. Harapan kita tanpa kita selalu mintakan, lama-lama akan tumbuh kesadaran itu, dan itu akan terus dilaksanakan oleh mereka. Nah, lalu tadi disampaikan oleh Pak Indra, SMP dan SMA ya, sasaran kita. Nah, lalu untuk anak-anak yang PAUD ya, apa sih yang masih balitaan lah. Iya, balitaan gitulah. Itu apa yang bisa kita lakukan? Kalau bayi balita kan nih ada posyandu nih. Jadi di posyandu itu ada PMT penyuluhan. PMT penyuluhan ini adalah PMT yang diberikan secara umum kepada anak-anak dan penyuluhan. Jadi bukan pemulihan. Kalau pemulihan itu adalah kepada anak-anak yang mengalami permasalahan gizi. Ya. Jadi di posyandu di PMT penyuluhan ini, di sana juga dipandu oleh teman-teman puskesmas dengan kader. Mereka menyiapkan contoh-contoh atau menu-menu makanan sehat untuk bayi dan balita. Oke, Pak Indra, seandainya nih di sekolah atau di peserta posyandu tadi kita temukan ada anak-anak kita yang terindikasi stunting. Nah, ini apakah perlakuan dari penyuluhan, penanganan dari petugas kita itu ada sesuatu yang berbeda atau sama saja dengan yang lainnya atau bagaimana? Jadi pertama gini, apabila kita temukan permasalahan gizi, contoh misalkan berat badannya yang kurang gitu atau tinggi badannya yang kurang, maka dilaksanakan verifikasi ulang. Jadi dilihat kembali apakah ada kesalahan ukur, apakah ada kesalahan dalam menulis, apakah ada kesalahan dalam menghitung usia. Karena ini berdampak kan terhadap status berat badan terhadap usia, tinggi badan terhadap usia, dan ini akan menentukan status gizinya. Kemudian setelah diverifikasi dan memang benar ini adalah permasalahan gizi, maka teman-teman di posyandu selain diberikan penyuluhan, juga contohnya stunting dirujuk ke puskesmas.
Di puskesmas nanti akan di asesmen istilahnya, dinilai, didiagnosa dengan dokter. Oh, ini apakah memang ada penyakit penyerta? Ya. Salah satu faktornya kan tadi salah satunya adalah penyakit penyerta infeksi berulang. Yap. Ya, bagaimanapun diberi gizi yang bagus, kalau memang penyakit itu masih ada gitu ya. Nah, kemudian ada itu namanya tata laksana. Jadi ada tata laksana. Kalau memang pola makan atau pola hidup, maka intervensi yang dilaksanakan adalah memberikan contoh atau penyuluhan bagaimana sih cara memberikan makan yang baik, cara memberikan susu yang benar, termasuk juga cara pengolahan makanan, makanan. Ya. Kalau dia infeksi berulang, maka dilakukan sesuai dengan indikasi dan diagnosa dari dokter tersebut. Oke, kita tahan dulu Pak Indra, kita ada suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Oke, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Ati di Plehari. Ibu Ati di Plehari. Oke, silahkan Bu Ati. Ini kan terkait dengan makanan sehat ya, Bu ya. Yap, betul sekali. Nah, dari Dinas Kesehatan. Nah, mungkin Bu ya, dari Dinas Kesehatan ini hanya sekedar masukan ya ini ya Bu Yap, ya. Betul, oke. Saya mendengar perbincangan di pagi hari ini. Nah, ini kan Bu di sekolah, di kantin-kantin sekolah, terutama untuk anak SD ya Bu yang sedang sangat dalam masa pertumbuhan. Betul. Nah, itu kan dijual. Radionya agak dijauhin sedikit Bu, radionya agak dijauhin sedikit, agak storing. Karena di handphone Anda juga sudah terdengar. Dijual makanan dan minuman yang instan, minuman botolan atau sasetan. Nah, itu kan ya tidak heran lah kalau anak-anak sekarang sering makan minuman yang demikian. Nah, sedangkan orang tua kan tahu Bu ya, kalau makanan itu memang sangat tidak baik bagi pertumbuhan anak. Iya betul. Kesehatannya juga terutama. Nah, kalau sudah di sekolah itu kan anak ya lepas dengan sendirinya, kita tidak bisa mengontrol lagi kalau sudah dikasih uang jajan ya begitulah. Iya betul. Bahkan terkadang mainan pun dia beli. Nah, berhubung dari di sini Dinas Kesehatan kan, nah, adalah setidaknya monitoring untuk pedagang di kantin sekolah atau terjun langsung dengan pihak sekolah kan koordinasi bahwa oh ini makanan yang harus dijual, oh ini mungkin makanan yang tidak boleh dijual. Iya. Nah, itu saja Bu ya yang saya ulun sampaikan. Baik. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat kayaknya Bu ini ya. Iya. Terima kasih Bu Ati di Plehari, ini sebuah masukan. Mungkin sebelum Oke, kita tahu. Baik. Yang kedua, suara pendengar, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Apa kabar? Oh, alhamdulillah, kabar baik. Kalau ibu-ibu dan bapak Rambungan. Oke, iya. semuanya pada sehat. Silakan, Bu. Tokoh ambungan. Oke, silakan. Itu ada itu ibu yang kenal tuh. Oke, Bu Arma, silakan. Ini loh Bun, kita melihat ini balita tapi ya. Kita lihat kader-kader di desa itu ada setiap hari apa gitu loh nganter-nganter makanan beli balita. Tapi kita dengar anaknya nggak mau makan, orang tua yang makan. Nah, jadi kalau bisa Bu, kalau bisa dipinta. Apakah setiap bulan apa yang memberi balita tuh apakah diundang aja di balai desa itu? Setiap bulan makannya diundang, jadi kader-kader dan tim kesehatan ngelihat anaknya mau makan apa enggak. Bu ya. Nah, itu Bu. Jadi kita lihat dan kita semuanya ada yang cerita, kita dengar gitu kan. Nggak mau makannya kan mau makan juga. Nah, daripada kebuang baik mamanya yang makan ya lah. Saya yang mau bazir. Betul itu akhirnya. Makain talu belum susu. Mamanya sehat. Yang lebar. Oke. Itu apakah yang anak ibu-ibu balita anaknya juga mendingan diundang aja gitu. Iya. Oke, dapat dipahami. Lebih mengerti lagi gitu.
salam sama ibu-ibu tuh antara satu ada yang kenal. Oh iya kah? Oke. Sebut aja Bu. Nanti ada itu. Oh, oke. Mungkin yang ketawa aja Bu, yang ketawa aja tuh. Sudah. Oh, mungkin lihat di Facebook mungkin Bu Iya, ya. ya, lihat di live berarti yang ketawa. Oke. Baik. Iya, Ya Bunda lah, Mas Iwan, Ya. sama Ya. Ibu Supriyatin, Ibu. Pokoknya semuanya ada itu, semoga sehat. Terima Amin, kasih. Makasih ya Bunda. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 2 pertanyaan, mungkin langsung ditanggapi ya Bu sebelum Siap. nanti ada pertanyaan yang lain. Oke. Baik, kalau untuk edukasi kita tentang makanan sehat sebetulnya selalu kita lakukan, Bu. Mhm. Jadi dengan Di sekolah-sekolah ya. Iya, pihak sekolah. Jadi kantin-kantin sekolah itu sebetulnya kita udah edukasi Mhm. bagaimana sih. Mungkin kalau kantin aman gitu ya. Ini aman. mungkin yang Nah, pedagang. permasalahan Iya. pedagang. Mungkin kalau kami jujur mungkin tidak bisa selalu mengedukasi pedagang yang ada. Karena Mhm. mungkin saat kita mengedukasi dengan sekolah, kita titip dengan sekolah untuk si pedagang-pedagang tadi juga diedukasikan. Tapi kan kadang pedagang juga pinter ya. Mhm. Hari ini dia dilarang di sini, Mhm. pindah ke sekolah yang sebelah Iya. sana. Makanannya, tapi sebetulnya kita selalu 2-3 hari melakukan datang lagi ya. Nah itu dia. Jadi memang tantangan Iya, buat kami. Insya Allah kami itu jadi masukan buat kami. Akan kami lakukan juga kembali lagi nanti cari polanya seperti apa. Mhm. Sehingga pedagang-pedagang ini juga memahami risiko-risiko dari makanan yang mereka siapkan untuk Betul. anak-anak kita. Mhm. Jadi insya Allah akan kita tindak lanjuti kembali. Tapi kalau edukasi kepada sekolah sebetulnya sudah. Mhm. Karena di kita ada program sekolah sehat juga. Iya, betul sekali. Pengecekan Sekolah ramah anak begitu ya. kantin itu salah satu jadi poin penilaian di dalam sekolah sehat kita. Jadi memang selalu. Tapi ya itu permasalahan kita pedagang-pedagang yang tidak stay di sana setiap hari, kadang dia berpindah-pindah, itu yang memang agak sulit buat kita memantau olahan mereka. Nah, itu. Apakah mungkin memungkinkan begitu Bu Haji Isna, pedagang di sekolah itu ditetapkan begitu, ada apa ya, ada semacam kartu atau apa gitu bagi mereka yang bisa mangkal di situ begitu. Nah, Mungkin pendidikan sekolah ya Bu Nelly ya harusnya ya. Kan Iya, ada sekolah yang memang betul. kebijakannya tidak mengizinkan pedagang luar untuk masuk. Iya, Nah, atau misalnya ada pedagang luar yang masuk, Tapi sudah sesuai. tetapi sudah dia sudah mendapatkan rekomendasi. Betul, Nah, betul. bahan-bahan yang mereka jual, makanan dan minuman itu begitu, seperti itu. Mungkin kita bisa mensiasati nanti seperti itu Iya, begitu ya. masukan buat kami. Mungkin nanti kita koordinasi lagi teman-teman dengan pihak sekolah menyikapi hal ini karena untuk generasi muda kita juga soalnya ya. Iya, Gitu, betul betul, sekali. Bu Itu Nelly. juga sebuah kekhawatiran dari para orang tua ya. Betul. Ya, di rumah bisa menjaga begitu ya. Ah. Tapi kalau di sekolah ya udah lepas, apalagi kalau pas saat istirahat kan barengan ya anak-anak. Udah nggak bisa ngontrol lagi, nggak bisa sudah ngontrol gitu lagi ya. guru-gurunya Betul, di sekolah itu dapat kita pahami. Mungkin nanti kita mengambil siasatnya seperti itu nanti ya, kita akan. Mungkin fokus Ibu yang apa tadi fokusnya ke kantin ke Tapi kantin. Kalau kantin sekolah aman. Kantin Selama ini ya Bu ya, sekolah tadi aman, seperti iya. yang disampaikan oleh Bu Isna. Kita Dinas Kesehatan dalam hal ini bersama dengan lintas sektor terkait sudah melakukan intervensi ya dengan kantin sekolah. Sepertinya kalau kantin sekolah Insya sudah Allah aman. Karena biasanya juga yang mengelola kan orang sekolah ya. Iya, kebanyakan, betul. dan sudah dipahami. Dan itu juga dilakukan pemantauan kan Bu ya, Iya. secara berkala ya. Ada. Karena saya pernah melihat ada di sebuah kantin sekolah itu ada banir ya, banirnya begitu bahwa kantin ini secara berkala diperiksa oleh petugas dinas kesehatan. Iya. Ada foto Bu Isna di sana. Betul. Iya, Kita saya lihat, lakukan betul. berkala sampel pengambilan sampel makan memang. Betul. Kita Itu cek. karena saya pernah menyaksikan, pernah melihat begitu, ada beberapa sekolah yang sudah seperti itu. Ya. Oke. Apakah ada juga program Bu Isna yang untuk BPOM juga ya barengan ke sana? Iya. Sepertinya biasanya memang kita seperti ada. itu ya Bu ya, ada. Jadi kita ambil terutama sampel makan olahan lokal ya. Kadang-kadang di sekolah kan ada puding, ada macam-macam. Betul. Itu kita ambil, kita akan cek apakah ada pewarnanya yang tidak sesuai, apakah sudah menggunakan pewarna makanan atau bukan. Jangan-jangan Pemanis pewarna juga. tekstil. Iya, Nah, iya. gitu. Atau ada kandungan-kandungan lain yang berbahaya, itu kita lakukan uji biasanya seperti itu. Iya. Itu sudah dilakukan. Tapi nanti terkait dengan yang pedagang di luar dari kantin sekolah memang satu permasalahan buat kita yang kita akan coba nanti cari solusinya, Iya. cari polanya. Polanya seperti apa yang ibaratnya kita Tidak sama-sama merugikan enak begitu ya. orang, Iya. ya. Jangan sampai nanti kita dibilang seram ya Bu ya. Mereka juga Seram mencari, banget tuh, ya. mencari nafkah kan lah. Betul Ya. sekali. Oke, iya. Baik, kalau yang pertanyaan kedua, kita memang di Dinas Kesehatan
selalu mencoba mencari inovasi dalam penanggulangan stunting. Kalau kemarin di dalam penanggulangan stunting itu dari pemerintah pusat kita ada pemberian makanan tambahan atau PMT tadi yang disebut PMT penyuluhan, itu dikhususkan kepada anak-anak dengan masalah gizi terutama stuntingnya. Nah ini kemarin kita dapat anggaran tambahan sehingga kita coba cari inovasi lain, kita berikan PMT untuk anak-anak yang bukan stunting tetapi resiko ke stunting, jadi istilahnya wasting tadi yang kurus gitu. Jadi itu pemberiannya setiap hari Bu Nelly sebetulnya. Jadi ada satu sesi makan karena sebetulnya kita bukan lebih kepada selain mengatasi kondisi mereka, tapi lebih kepada edukasi, memberikan contoh. Ini loh makanan yang memang selayaknya seperti ini. Oleh siapa itu Bu? Anggaran dari Dinas Kesehatan. Tadi disebutkan Bu Arma tadi ada kader-kader desa. Kita serahkan ke puskesmas pemilik wilayah. Jadi misalkan di puskesmas Pelai Hari atau tadi Ibu dari Ambungan itu puskesmas Panggung misalnya. Puskesmas Panggung itu ada beberapa desa, ada 6 ya, kalau tidak salah desa di wilayah kerja puskesmas Panggung. Itu misalkan puskesmas desa Ambungan punya sasaran dari pendataan yang kita lakukan ada bayi balita yang wastingnya 6 anak misalnya. Setiap hari 6 anak itu akan kita kasih sampai dengan 90 hari ya. 90 hari. Setiap hari, tapi satu kali. 90 hari berarti kurang lebih 3 bulanan ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan. Itu setiap hari kita kasih satu sesi makan. Jadi, nah itu sebagai sebetulnya pemicu buat keluarganya bahwa makanan yang kalau sekarang kan istilahnya bukan pas sehat hemat sempurna lagi ya, tapi gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, ini loh gizi seimbang tuh seperti ini dengan jumlah karbohidrat yang sesuai, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineralnya cukup. Itu kita berikan selama 90 hari sebagai salah satu pemicu untuk si keluarga memahami bagaimana cara pemberian makanan yang tepat, juga membantu pemulihan atau perbaikan gizi anak tersebut. Nah, memang kalau setiap hari sempat terpikir di kami untuk setiap hari kita panggil, tapi kan orang tua juga ribet ya. Iya betul. Ada yang bekerja, ada dan sebagainya. Iya, jadi, yang tidak bekerja juga kalau namanya ibu rumah tangga ini pekerjaan sangat repot lah. Betul sekali. Jadi kita yang orang Banjar bekalah. Iya, kader-kader kita begitu yang mendatangi ke rumah-rumah. Nah, lalu dengan kasus yang tadi anaknya tidak mau makan, ya orang tuanya yang makan. Ini apa yang bisa kita lakukan Bu Isna dengan kasus seperti ini? Kembali lagi kita memberikan edukasi ya, bahwa orang tua pasti lebih paham bagaimana cara membujuki anaknya. Harusnya seperti itu. Jadi diupayakan harusnya ya. Iya, harusnya jangan sampai orang tuanya kemudian yang memakannya. Iya. Itu Pak PJ Bupati kan selalu kasih tahu juga tuh setiap kali kegiatan ke lapangan, ke wilayah, kita selalu memberikan bantuan telur, susu, janganlah kuitannya memakanlah. Iya kan, telurnya jangan dimakan mama abahnya. Karena papa jarang namanya makan kan menyusu juga gitu kan, nanti susu pemahamannya begitu ya. Telurnya diceplok di dadar, makan serumahan. Betul. Nah itu jadi simpelnya mungkin begini, kesehatan itu punya dua, ada kewajiban, ada hak bagi setiap orang. Jadi kami mohonnya saat kewajiban itu merupakan hak setiap warga, kami yang membantu untuk memenuhi hak itu dengan memberikan edukasi, memberikan bantuan semampu pemerintah, bantuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Tapi di sisi kewajiban, masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga sendiri kesehatannya. Iya kan? Masyarakat juga berkewajiban untuk membantu kita untuk mewujudkan semua masyarakat ini bisa sehat. Karena kalau misalkan kayak tadi stunting yang kita bahas pada hari ini, haknya masyarakat untuk mendapatkan bantuan bagaimana mengatasi anak mereka yang stunting. Itu pemerintah, kami berkewajiban untuk membantu. Stunting itu karena ini loh Bu, Bapak, stunting anak pian ini stunting karena A, B, C, D. Nanti solusinya adalah A, B, C, D. Nah, kewajiban si ibu menuruti kan apa yang kita anjurkan. Iya. Percuma kita ngomong kalau nggak diikutin. Betul. Percuma pemerintah menggelontorkan biaya jutaan, miliaran, tapi kalau si orang tua yang memiliki anak stunting tidak patuh dengan apa yang kita. Jadi kita bekerja sama lah ya. Hak dan kewajiban tadi kita jalankan sama-sama. Oke. Sebenarnya Bu Isna sering terdengarkah atau
ada terdengarkah dengan kasus yang seperti disampaikan Bu Arma ini tadi? Enggak juga sih. Mungkin Iya. dari sekian banyak 1-2 aja ya, Bu ya. Enggak terlalu banyak. Oke. Kalau dengan usulan tadi misalnya ini kan Dikumpulkan. setiap hari nih ya, setiap hari makan. Terus sebulan sekali kah gitu ya kita kumpul di balai desa kah gitu atau di mana gitu untuk mungkin memberikan pemahaman lagi atau mungkin ada penyampaian pola-pola pemberian makan yang lainnya begitu atau bagaimana? Posyandu kan setiap bulan. Bu Dewi. Sebenarnya ada di Posyandu ya. Setiap bulan posyandu, dan itu sampai dengan anak. Nah, ini juga berkesempatan ini kami menghimbau untuk masyarakat semua berkenan untuk selalu hadir di posyandu. Nah, itu ya. Sampai dengan anaknya 5 tahun. Terkadang selama ini warga kita hanya membawa anaknya sampai usia maksimal 2 tahun setelah habis masa imunisasi selesai. Jadi setelah imunisasinya habis Sudah stop. sudah stop. Padahal pemantauan kita sampai dengan usia 5 tahun. Karena bisa jadi nanti di usia yang ke 2 tahun setengah anaknya mengalami infeksi Iya, betul, yang tanpa betul. diketahui. Iya. Akhirnya pertumbuhannya terhambat. Mm-mm. Nah, itu. Jadi harapan kita, ayolah kunjungin posyandu. Gratis kok disiapkan Iya, di sana. iya, iya. Jangan sampai 2 tahun aja, Bu ya. Jangan sampai 2 tahun. Bahkan aja. posyandu lansia ada, Bu ya. Ada remaja. Sekarang remaja juga ada. Remaja juga ada, posyandu jadi remaja. Ada posyandu bayi balita, ada posyandu remaja, ada posyandu lansia. Monggo didatangi di posyandu itu, monggo. Segala informasi kesehatan kita berikan di sana. Layanan kesehatan sebisanya juga kita lakukan di sana. Lansia, pengukuran, penimbangan, pemeriksaan kesehatan juga dilaksanakan. Demikian juga bayi dan balita. Iya, iya. Jadi Samping itu juga yang lebih penting kan silaturahminya gitu ya. Betul sekali. Bisa Izin ketemuan. menambahkan Ibu, Oke. untuk yang disampaikan Ibu Armah dari Ambungan tadi mengenai ini makanan untuk balita, tapi karena balita tidak mau makan, akhirnya malah orang tuanya atau keluarganya yang Iya, iya, makan. iya. Untuk kakaknya nggak bisa kencikan Iya, ya. betul. Bisa jadi. Memang Iya, iya, iya. itu kami dengar juga, karena Oke. kami terutama untuk yang makan untuk balita wasting, untuk balita kurus ini tadi, kami ada membentuk grup WA. Di situ ada karena ini ada dengan pihak ketiga yang membuat makanan, menyediakan makanan, kemudian dari pihak oke. puskesmas, tenaga gizi dari puskesmas, bahkan juga tenaga gizi dari kabupaten itu masuk dalam grup-grup setiap puskesmas itu. Nah, di situ termasuk juga kami gabungkan orang tua yang anaknya menjadi sasaran untuk menerima makan wasting ini tadi. Nah, di situ sudah ada komunikasi Bu Iya, iya. Kepala Dinas. Sebenarnya itu sudah merupakan wadah yang efektif ya, Iya, ketika termasuk- ada keluhan, ketika ada Ya, termasuk permasalahan. keluhan itu. Iya. Jadi itu Mestinya. langsung didengar, direspon oleh petugas gizi puskesmas, kabupaten, dan juga Iya. yang menyiapkan makan. Dan itu sudah Jadi kalau terkondisikan. ada menu yang tidak pas, mungkin bisa langsung biasanya. Iya, Iya, betul. iya, iya. Betul. Dengan catatan ketika orang tuanya aktif begitu ya. Bisa Nah, mengusulkan menu, tetapi kecukupan gizi untuk satu Tetap menu kita yang tetap hitung. dihitung oleh petugas gizi dari puskesmas dan kabupaten. Ini juga ada pemberian makan program dari pemerintah yang kalau yang disebutkan Ibu Kepala Dinas itu dengan anggaran dari kabupaten. Nah, ada yang dari anggaran non fisik, itu anggaran dari pemerintah pusat, dan itu semua kabupaten di Indonesia mendapatkan anggaran ini yang namanya pemberian makanan tambahan dalam bentuk bahan makan lokal atau PMT lokal namanya. Oke. Nah, itu secara penyiapan itu sudah dilakukan oleh kader atau kelompok PKK, di mana kelompok yang menyiapkan bahan itu akan mendapatkan pelatihan dulu di puskesmas, bagaimana menyiapkan makanan untuk balita bermasalah gizi yang menjadi sasaran untuk PMT lokal tersebut, seperti itu. Jadi memang ada untuk pemberian makanan tambahan ini ada anggaran dari dari kabupaten dan juga dari dak non fisik dari pusat, seperti itu, Bu. Oke, baik. Bu Suprihatin, kalau kita melihat tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sudah
sangat banyak ya, sudah sangat banyak. Tapi masih ada masyarakat kita yang masih belum memahami atau mungkin belum melakukan secara sepenuhnya apa yang menjadi anjuran dari kita selaku pemerintah. Sebenarnya seperti apa sih kondisi kesadaran masyarakat kita nih terhadap kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, karena ibu dan anak ini kan yang menentukan gitu ya keberlangsungan. Maaf Pak Indra, bukan berarti mengesampingkan Bapak ya. Iya. Seperti itu Bu Suprihatin, bagaimana sebenarnya? Baik Ibu, untuk masalah kesehatan ibu dan anak, kesadaran masyarakat untuk kesehatan ibu dan anak, yang kalau dalam hal ini sesuai dengan tema kita, supaya kita bisa mencegah stunting, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, kita ada wadah di Posyandu. Di Posyandu itu petugas gizi dan juga tenaga kesehatan termasuk bidan, tenaga promosi kesehatan di puskesmas, itu akan memberikan edukasi di situ di dalam Posyandu. Selain di Posyandu juga ada kelas-kelas yang kami selenggarakan di setiap desa. Untuk ibu hamil ada namanya kelas ibu hamil. Jadi itu anggotanya adalah para ibu hamil yang ada di desa itu. Kita akan mengadakan kelas ibu hamil dengan pertemuan 4-6 kali pertemuan, dengan setiap kali pertemuan itu ada tema-tema tertentu yang akan dibahas, sekaligus juga akan membahas tentang buku KIA sampai selesai. Di mana buku KIA itu adalah salah satu peran penting untuk membuat kesadaran masyarakat, ibu hamil dan keluarganya itu bagaimana mengelola kesehatan selama hamil, melahirkan, bayi baru lahirnya sampai balita dengan alat buku KIA tadi. Selama ini yang kita pantau di lapangan nih, misalnya dari sekian ibu hamil, dari sekian ibu yang memiliki balita, dari sekian ibu yang punya anak yang terindikasi begitu ya dari stunting ini. Bagaimana fluktuasi kesadaran mereka untuk mengikuti segala program-program dari Dinas Kesehatan? Maksud saya begini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Isna, mereka hanya datang ke Posyandu ketika hendak mendapatkan imunisasi saja ya, dan ketika diberikan penyuluhan, diberikan apa begitu, walau mereka melaksanakan di rumahnya masing-masing begitu. Nah, ini seperti apa sih kondisi masyarakat kita begitu? Ya, betul Ibu. Jadi kesadaran untuk itu bisa dilihat dari kehadiran di Posyandu, Bu, setiap bulan. Nah, memang seperti yang Ibu Nelly sampaikan, ada waktu-waktu tertentu yang kesadaran masyarakat untuk ibu-ibu balita membawa balita ke Posyandu itu ada bulan-bulan tertentu itu yang memang persentasenya menjadi tinggi, terutama bulan Februari dan Agustus yang itu sudah menjadi rutin karena mau mendapatkan vitamin A untuk bayi, vitamin A merah untuk bayi dan vitamin biru untuk balita seperti itu. Nah, untuk yang secara rutin bayi dan balita harus rutin Ibu dibawa oleh orang tuanya ke Posyandu. Tidak pandang itu di desa ataupun sebagai semestinya misalnya kan seperti itu ya, ibu tapi kondisi balitanya di lapangan sendiri betul. tidak seperti itu begitu. Lalu Posyandu kita ini kan sudah berjalan sekian lama begitu ya Bu Suprihatin. Lama sekali. Iya. Nah, pasti kondisi ini juga udah ada fluktuasinya dari kemarin begitu. Apa upaya inovasi atau sesuatu hal yang bisa menjadikan daya tarik begitu bagi ibu-ibu? Kalau nggak ke Posyandu, wah saya rugi dong gitu ya. Betul Ibu. Jadi untuk terakhir-terakhir ini memang kehadiran bayi balita di Posyandu, apalagi sejak bulan Juni kemarin ada yang namanya intervensi serentak pencegahan dan penurunan stunting. Itu oleh pemerintah diwajibkan 100% bayi balita hadir di Posyandu. Saat itu hampir 100% semua bayi balita datang, Bu. Tapi begitu selesai bulan itu kembali menurun, tapi alhamdulillah puji Tuhan ini sudah mengalami peningkatan 90% dibanding dulu-dulu itu 60% dari sasaran itu yang hadir yang datang
ke posyandu seperti itu. Kalau bisa digambarkan untuk saat ini prosentasinya kita berada di prosentasi berapa gitu? 90%-an sudah Ibu. Karena ini juga upaya-upaya dari puskesmas yang seperti Ibu Nelly sampaikan. Bagaimana supaya posyandu itu menarik bagi ibu balitanya dan juga balitanya itu sendiri. Jadi ada beberapa. Misalnya di posyandu itu disediakan ada taman bermain untuk balitanya. Inovasi-inovasi yang dibuat oleh puskesmas misalnya. Ada door prize. Ya, bahkan door prize itu karena bayi balita kan tidak bisa datang sendiri ya Bu. Betul. Ibunya yang membawa. Iya betul. Tahu itu saya ada panci isinya. Iya, ada posyandu yang membuat door prize, alat rumah tangga, bahan sembako seperti itu. Atau misalnya merayakan ulang tahun bayi balita di posyandu. Iya. Ada salah satu posyandu yang membuat inovasi seperti itu. Saya belum tahu itu, belum pernah menemui begitu. Tapi kita memang harus sudah pernah menemuinya. Ya. Itu memang kita mengharapkan partisipasi yang sungguh dari ibu bayi balita untuk selalu rutin membawa bayi balitanya ke posyandu. Ini sebenarnya, kita harapkan dari semua masyarakat sebenarnya posyandu ini kepentingannya adalah kepentingan ibu dan anak begitu ya. Betul. Tetapi karena pemerintah mempunyai kewajiban ya untuk mendorong ya, sehingga pemerintah yang harus berpikir memeras keringat begitu. Bu Nelly, mungkin di kesempatan ini juga disampaikan bahwa posyandu itu selama ini orang tahunya kan banyak kesehatan ya. Betul. Kalau tidak ada layanan kesehatan ya nggak buka posyandu. Iya tadi kalau nggak ada vitamin A, vitamin nggak ada. Sebetulnya namanya juga pos pelayanan terpadu. Jadi di sana banyak sekali kegiatan. Kalau di Permendagri terbaru sudah disebutkan juga bahwa posyandu itu pengampunya sebetulnya adalah BPMPD. Jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa itu pengampunya mereka sebetulnya. Jadi di sana ada keterlibatan berbagai pihak, Dinas Pendidikan, Ketahanan Pangan, KU, Kementerian, Dinas Sosial dan sebagainya. Itu yang mungkin masih belum banyak dipahami, belum terlalu familiar dengan masyarakat. Ya, masyarakat taunya bilangnya posyandu, ampun kesehatan. Ya. Imunisasi, betimbang itu sudah yang dipahami. Ya, betul. Jadi sebetulnya harapan kami semua pihak bisa memahami itu sehingga kemeriahan posyandu yang mengundang orang untuk berkunjung itu semakin besar jadinya. Ya kayak tadi ada inovasi-inovasi mungkin dari beberapa pihak lain, ada penyuluhan tentang pemanfaatan lahan dan pekarangan menjadi satu media tanam kebun keluarga. Ya, untuk penambahan gizi keluarga lah gitu ya. Sehingga asupan gizi tadi tidak perlu keluar biaya yang besar, tetapi sudah terpenuhi. Nah, seperti itu yang masih kita coba koordinasikan juga teman-teman yang lain agar posyandu itu bagaimana caranya bisa berjalan sesuai dengan pakem yang seharusnya. Namanya juga terpadu ya Bu ya. Nah, iya, pos pelayanan terpadu bukan pos pelayanan kesehatan loh ya. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Ada yang chatting, ini ada Pak Anang, rekan Anang di Tampang. Nanya aja Pak Bu, kalau sudah stunting ngalih sembuhnya kah? Atau kada bisa sembuh sama sekali kah? Terima kasih. Oke, baik. Kalau tadi stunting per definisi kan adalah kekurangan atau gangguan gizi yang lama dan disebabkan juga bisa dari infeksi berulang. Kalau diketahui masih dalam fase dini, di bawah 2 tahun kita sudah temukan itu dan sudah kita lakukan tadi disampaikan Pak Indra penata laksanaan yang sesuai. Jadi begitu terdeteksi saat dia di bawah 2 tahun, kita langsung lakukan tata laksana, kita cari penyebabnya apa, dilakukan intervensi semaksimal mungkin bisa. Insya Allah bisa. Bisa menjadi keluar daripada status stuntingnya. Tetapi kalau late, terlambat ya mohon maaf memang akan statusnya stunting selamanya. Karena mungkin secara fisik tidak akan ditemukan kelainan, tetapi karena tadi pendek, ya dia misalkan standarnya tadi 45, minimal 45 saat lahir, ternyata dia 40 saja. 40 misalnya ya. Tapi kemudian dalam penanganannya dia diberikan asupan gizi yang maksimal, dia bisa keluar dari status itu. Nah, kalau yang tidak diberikan asuhan maksimal atau terlambat di saat umurnya 2 tahun harusnya misalkan panjangnya 75. Dia masih 70 tapi tidak ada gangguan kan tetap di bawah standar ya. Di bawah standar, jadi tetap di bawah standarnya, apalagi kalau ada tapi kalau ditemukan penyakit kronis sebetulnya dia bukan stunting akhirnya jatuhnya karena memang ada penyakit penyebab.
kecuali tidak ada sesuatu apapun, hanya diawali oleh dalam proses kehamilannya saja yang ibunya mungkin dalam masa hamilnya tidak menjaga kehamilannya, asupan gizi saat hamilnya tidak baik sehingga bayinya artinya ketika dia sudah lahir itu bisa diperbaiki. Bisa, insya Allah bisa. Dengan asupan gizi yang maksimal tadi bisa diperbaiki. Oke. Izin menambahkan Ibu. Oke. Jadi Bagaimana? buat warga misalnya atau teman ada yang terdiagnosa atau terkategori stunting, ini jangan pesimis. Iya. Nah, ini pertama. Oke. Ini. Pertama kita tidak mengejar tinggi badan. Ya, tinggi badan ini adalah indikator. Hanya salah satu ya. indikator. Oke, salah satu Yang ya. kita kejar itu adalah perkembangan kecerdasan otak. Nah, itu. Oh. Karena stunting ini kan yang kita khawatirkan berpengaruh pada kecerdasan otak anak itu. Oke, artinya biar tumbuh Pendek. kembang Tumbuh secara fisik dia fisiknya tidak terlalu tinggi atau signifikan tidak begitu ya tinggi, kenaikannya, tapi kecerdasan otaknya bagus. Iya betul. Karena rata-rata kalau kita Oke. tanya nih ya, mau nggak anak ibu pendek? Nggak apa-apa, saya juga pendek, pinter aja gitu. Tapi Iya, iya, mau iya. nggak anak ibu bodoh? Enggak kan? Nah makanya perkembangan tadi yang kita kejar ya Oke. dalam penanganan stunting ya. Ini ada dua tadi yang Hanya saja korelasinya tuh selalu ada biasanya. Makanya Biasanya kita- memang ya. memang terjadi ada sebuah korelasi Ya, begitu ya. Nah, gitu. tetapi tidak mutlak bahwa pendek itu IQ rendah begitu ya. Nah, sehingga ini dapat dikejar dari keduanya atau dari salah satunya. Iya, tapi hampir selalu ada korelasi sehingga memang harus diperhatikan betul pertumbuhan-perkembangan itu gitu ya. Memang kecerdasan tidak bergantung dengan tinggi berat Iya, badan. betul. Memang, Iya. gitu ya. Tetapi kadang-kadang kan kita masih secara fisik itu juga berpengaruh terhadap bagaimana masa depan seorang anak ya. Ya, Iya sih. itu yang pemerintah sebetulnya holistik menilainya juga, maka penanganan itu tidak bagus juga kalau semua pintar tapi pendek semua. Iya, betul. Iya kan? Gak bisa masuk militer Bu. Karena ini kalau fokus underweight Bu, kalau kita fokus underweight, kita intervensi dengan protein hewani selesai nggak Bu? Signifikan nggak? Mungkin sekitar 2 minggu kita protein hewani. Nggak bisa. Kalau di bawah. Ada proses saya. Kadang kayak kujuk-kujuk. berat badan. Nah, kalau Iya, berat badan iya. sebulan Berat badan bisa. Iya. kita bisa pantau sebulan, tapi Sebulan. ada dengan proses gizi yang tadi kita melakukan perhitungan. Ini misalkan kayak orang diet aja ya. Iya. Kalau pakem diet yang saya pegang, yang saya pahami, kan kita punya kebutuhan kalori setiap hari berapa, Ya. bisa dihitung kebutuhan kalori. Kalau misalkan seperti saya, kebutuhan kalori saya sehari 1.500. Kalau saya mau lebih kurusan, berarti harus setiap hari saya menghilangkan sekian kalori agar terjadi defisit. Yap. Nah itu jadi sama dengan menambah berat badan, berapa dia harusnya, dengan kita harus punya hitung dulu. Ini standar berat badan seseorang di usia sekian berapa, dan kalau mau mencapai berat badan seperti itu berapa kalori yang harus masuk ke dalam tubuhnya dengan aktivitas dia setiap hari. Baru dikombin dengan makanan yang dikonsumsi nanti. Kalau misalkan mau meningkatkan massa otot, mungkin proteinnya yang lebih besar, salah satunya. Karena protein tinggi, massa ototnya bagus, lemaknya hilang. Itu. Oke. Dengan pertanyaan rekan Anang tadi, Bu, artinya apakah stunting itu bisa sembuh, sulit sembuh, atau tidak bisa sembuh sama sekali? Bisa. Nah, artinya Tadi jangan ya, pesimis. seperti yang disampaikan oleh Pak Indra, artinya bisa sembuh ya, bisa sembuh, tapi kalau sulit, bisanya itu sulit, dalam kondisi seperti apa, Pak Indra? Kalau tinggi badannya sulit ya. Kalau memang perkembangan otak, kita beri nutrisi yang bagus, pola gizi yang bagus, insya Allah kecerdasannya juga bagus dan bisa mungkin melebihi daripada teman-teman yang lain karena nutrisinya bagus. Jadi seperti itu. Jadi perkembangan otaknya yang kita lebih diintensifkan. Oke, baik. Saya ke Bu Suprihatin. Ada pertanyaan ini juga. Masyarakat kita ini kan masih familiar dengan unsur-unsur kayak apa ya yang kayak bertetambah apa sih namanya gitu ya. Nah seperti itu. Nah lalu ada kasus seorang anak yang sakit dari kecil, kalau bahasa Banjarnya itu disapuyu, Bu. Saya tidak tahu sapuyu itu seperti apa begitu, tapi yang jelas dia kurus, perkembangannya tidak bagus dan sebagainya. Nah tetapi dalam hal ini mereka percaya bahwa ini bisa ditetambai kampung, kada bisa ditetambai melalui medis begitu. Nah ini apakah masyarakat kita masih banyak yang penganut
kepercayaan seperti ini? Pemantauan kita di lapangan nih, Bu. Waktu awal-awal saya jadi bidan tahun 90-91, saya kerja keras, berpikir keras mencari referensi, mencari apa sih di Isap Buyu itu, Bu. Nah, seperti itu. Karena tahun-tahun itu memang yang seperti yang Ibu Nelly sebutkan, di Isap Buyu itu memang masih kepercayaan. Ya memang ini itu bukan urusan bukan medis urusan begitu, kesehatan. ya. Ini bisanya dengan urusan apa namanya? Sononya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi makin kesini tenaga kesehatan, bidan, tenaga gizi, promosi kesehatan itu menyampaikan penyuluhan, edukasi itu pelan-pelan mulai sekarang di Isap Buyu itu sudah tidak lagi sepertinya menjadi keyakinan, kepercayaan yang menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi untuk itulah tenaga kesehatan perannya sekarang sudah mulai banyak melibatkan masyarakat di Posyandu terutama, Bu ya. Itu ada penyuluhan, edukasi dan kemudian, memberikan kayak contoh-contoh ya, juga betul. begitu ya. Yang dimaksud di Isap Buyu itu seperti apa? Nah, itu kita realkan di ini loh penanganannya kesehatan. begitu dengan kesehatan, kemudian juga penanganan secara Betul. Budaya begitu. Iya. Budaya sih apa? Yang dimaksud dengan di Isap Buyu itu adalah balita atau bayi bermasalah gizi. Nah, masalah gizi ini bisa dideteksi melalui pengukuran penimbangan di Posyandu yang rutin setiap bulan. Diukur berat badannya, diukur lingkar kepalanya, diukur lingkar lengan bayi balitanya, diukur tinggi atau panjang badannya. Nah, supaya tidak diisap buyu, itu diisap buyu itu kayak jadi semacam wasting yang akhirnya kalau zaman sekarang akan menjadi stunting itu. Seperti itu. Pelan-pelan akan menjadi stunting. Dari yang kata masyarakat di Isap Buyu itu. Bu Suprihatin, ada anak yang saya kurang jelas dari daerah mana begitu. Dia rutin membawa anaknya ini berobatnya itu ke kayak apa sih, bukan dukun sih seperti itu juga ke minta air ke orang-orang alim seperti itu. Dia berpikirnya ini bukan masalah medis. Sudah juga Bu dibawa ke puskesmas tapi kada ada perkembangannya. Nah, seperti itu memang kita harus kerja keras meyakinkan masih adakah ibu masyarakat dan keluarganya. Iya. Masih ada Ibu. Ada, cuma tidak terlalu banyak, Bu, tidak ya. terlalu banyak ya. Tidak seperti zaman sudah dulu semakin lagi. berkurang ya Iya. saat ini. Kita berharap di Semakin suatu cerdas masa sekarang. nanti akan semakin memahami lah masyarakat kita. Betul. Ya. Dan dalam kesempatan ini kembali kita menghimbau ya kepada masyarakat yang mungkin mempunyai anak yang katanya Isap Buyu. Saya nggak tahu sih buyu itu apakah berbentuk hewan hewan apakah gitu ya. Hantu kah? Padahal itu balita bermasalah gizi itu, Bu. apanya waluh itu loh. Iya. Biar sembuhnya. Padahal memang balita bermasalah gizi Iya. yang mungkin seperti yang disampaikan Pak Indra, Ibu Kepala Dinas. Balita bermasalah gizi itu kan bermacam-macam penyebabnya. Mungkin saja dia bukan karena ekonomi atau pola asuh, tapi jangan-jangan ada penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta mungkin si bayi atau balita ini ada mengidap TB. TB balita ada, Bu, atau bahkan balita ini anemia seperti itu. Nah, itu yang mungkin buyunya di situ. Itu yang harus ditangani, diintervensi di situ. Oke ya. Saya sebagai orang awam, Pak Hendra atau Bu Dokter yang jawab nih. Saya ingin tahu aja nih, mungkin mewakili teman-teman juga. Stunting ini virus kah, bakteri kah, atau infeksi kah? Bukan, stunting itu Apa ya? istilah saja. Tadi sudah perdefinisikan disampaikan satu kondisi anak. Sebutan kalau simpelnya sebenarnya stunting itu dimaknai oleh banyak orang pendek, kasarnya seperti itu ya. Oke. Artinya stunting ini bukan penyakit, Bu ya? Bukan, Oke. bukan penyakit, jadi Iya. bukan virus. Takutnya masalah ibu seperti itu, Iya, bukan virus kah, penyakit. bakteri kah, atau Iya. infeksi Hanya atau gimana? gangguan masalah gizi. Gangguan Iya. masalah gizinya bisa jadi karena dia tadi punya infeksi berulang, sehingga karena infeksi berulang mengganggu dalam proses pencernaannya dia kah dari asupan gizi yang masuk. Mungkin asupan gizi yang diberikan udah lumayan bagus,
tetapi ternyata dia memiliki infeksi yang tidak dipahami oleh orang tuanya. Cacingan misalkan, udah dikasih makan banyak tapi infeksi kecacingannya tidak tertangani, ya tetap. Atau dia karena infeksinya tadi menyebabkan dia anemia. Anemia kan secara kasat mata kalau masih HB yang masih HB 10, 9 masih tidak terlalu terlihat efeknya. Tapi kan itu udah berimbas pada kalau anemia itu adalah kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah. Sementara fungsi hemoglobin itu adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau itunya kurang, asupan oksigen kurang, berarti kan makanannya, organ-organ di dalam kurang. Jadi kapasitas kemampuan orang akan berkurang. Nah, jangan-jangan itu orang tuanya nggak paham sehingga menyebabkan anak-anaknya gizinya kurang tercapai dengan maksimal. Jadi bukan penyakit, hanya kondisi jadi gizi. bukan virus khusus gitu ya. Iya. Misalkan Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. misalkan Iya. TBC kan bakteri virus gitu ya. Virus bukan bakteri tuberkulosa kan itu Iya. TBC gitu kan. Kalau DBD ada lagi virusnya ini bukan. Iya. Infeksi berulangnya itu ya karena bermacam-macam tadi ya, ada seperti yang ibu dokter tadi ya, ada misalkan anemia, kemudian ada TBC dan sebagainya. Iya, takutnya malah KLB gitu loh. Iya, Menular gitu kan. malaria, Lalu ya, ada- COVID itu kan ada khusus. Lalu ada Betul, terjadi betul. pengasingan gitu, ada terindikasi gitu. Ya, Ya, jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa stunting itu bukan penyakit, ya tidak menular dan dapat diatasi. Ya. Tapi kalau dibiarkan imbasnya juga tidak kalah parah dengan Iya. TBC dan lain sebagainya. Tidak menular juga Bu ya. Tidak. Ibu banyak ya. Saya pernah dengar Bu, jangan dekat dia kerdil, jangan dekat. Saya pernah dengar sendiri Kedengaran Bu. gitu ya? Saya pernah dengar itu di sekolah. Iya. Nah, Pak Indra, berkaitan dengan itu juga. Tadi kita sudah mempunyai program penambahan makanan tambahan ya, pola makan, pola. Nah, apakah juga stunting ini juga disadari atau dipahami oleh masyarakat kita? Ini juga adalah pengaruh dari faktor keturunan, Pak Indra. Ya, betul sekali. Contoh nih di beberapa kali contoh nih maaf, Pak B.J. Habibie katanya. Pendek kan? Iya. Katanya kan, tapi pinter, cerdas, bisa bikin Iya, pesawat dan sebagainya. Nah, jadi gini, stunting itu diukur sampai saat usia 5 tahun. Kita tidak tahu Pak B.J. Habibie itu saat beliau usia 0 sampai 5 tahun, mungkin bisa jadi nutrisinya bagus, pola tumbuh kembangnya bagus, Oke, pola tata asuhnya cara pola bagus, asuhnya bagus iya. oleh orang tua beliau, pendidikannya beliau, kemudian ada faktor genetik sedikit. Jadi faktor genetik ini bukan dominan dalam tinggi badan. Kita lihat Oke, sekarang, oke. karena anak sekarang bahkan Iya. condong lebih tinggi daripada Iya, kedua orang betul. tuanya. Masa ya gitu loh. Ya, betul ya. Iya, betul, jauh dari orang Jauh tuanya. dari- jadi itu buktinya bahwa genetik tidak dominan dalam menentukan tinggi badan terhadap seseorang. Gitu. Oke, ya artinya ketika masyarakat menemukan misalnya anaknya nih pendek, kurang tinggi, oh kan bapak aku lawan mamanya rendah juga. Nah, artinya itu tidak harus diberlakukan maksud saya. Seperti itu ya. Oke, bila terindikasi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Isna tadi, Harus dilakukan pemeriksaan. Nah, itu dia. Iya, harus Jadi, diwaspadai. jangan pasrah karena ini kan keturunan gitu ya. Sudah keturunan, mama abahnya pendek ya pendek juga anaknya, mama abahnya siam, katanya siam unus Bu. Harus lebih tinggi, Iya, harus jadi lebih anaknya sehat, siap bonus harus juga. lebih cerdas Harus dari lebih baik dari orang kuitannya tuanya. yang lebih Iya, baik. betul. Perbaikan keturunan ya. Apapun Perbaikan gitu bidang keturunan. Perbaikan keturunan. harus lebih baik. Oke, Bu. satu lagi Bu Isna, sebenarnya kita sudah berada di zona lewat. Apa sebenarnya dengan melihat kondisi penurunan dan fluktuasi penurunan penaikan kondisi stunting di daerah kita di Kabupaten Tanah Lot, inovasi baru yang kita temukan ini apa Bu? Inovasi dalam hal program Kesehatan. kesehatan. Kalau dahulu pemahaman awal tentang penanganan stunting adalah saat pada si pasien atau penderita ya. Oke. Tapi kalau kemudian kita pahami bersama munculnya anak ini kan diawali dari orang tua. Ada pernikahan dari sepasang lelaki dan perempuan. Jadi sekarang kita arahnya kepada tadi sudah sampaikan Pak Indra,
kepada generasi muda. Jadi harapannya kita di 2045 nanti generasi emas yang digadang-gadang oleh Indonesia emas yang digadang-gadang oleh pemerintah itu memang tercapai karena generasi muda yang sekarang bakal pencetus atau bakal penghasil generasi ini sudah memahami dengan baik. Jadi inovasi kita adalah kita berfokus kepada remaja, melakukan deteksi dini. Jadi kalau di Kabupaten Tanah Laut mungkin tidak ditemukan di kabupaten lain. Kita ada kunjungan rutin kepada seluruh sasaran kita, hampir semua sasaran kita semaksimal yang kita bisa oleh dokter spesialis. Jadi kita jemput bola, kita yang turun ke lapangan. Jadi dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak. Jadi kalau spesialis kebidanan kita sudah melakukan pemeriksaan kepada ibu-ibu hamil. Jadi ibu hamil itu sudah kita pantau kesehatannya. Harapannya nanti melahirkan generasi muda yang sehat, bayi-bayi balita yang sehat. Kemudian dokter anak juga kita hadirkan. Jadi bayi-bayi yang lahir kita akan deteksi sedini mungkin apakah ini memang potensial jadi stunting atau tidak. Kalau memang berpotensi segera kita tangani. Itu sudah kita lakukan di Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya kita. Mulai beberapa tahun yang lalu mungkin atau di kalau yang launchingnya? Kalau yang kebidanan sejak tahun 2017. Dokter kebidanan 2017 tapi kalau data anak baru. Dokter anak baru tahun ini. Tahun ini. 2024 berarti ya. Iya. Oke. Dan kita berharap dengan adanya inovasi kita ini dengan kunjungan rutin ya dari dokter spesialis ini akan lebih mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Tanah Laut. Kadang-kadang kita pahami mungkin ada orang tua yang dengan kesibukannya dengan ekonominya agak sungkan membawa anaknya untuk diperiksa lebih lanjut. Karena yang menetapkan ini anak stunting atau tidak kan dokter anaknya yang lebih paham. Jadi kita bantu untuk menghadirkan langsung ke tengah masyarakat dokter anaknya agar memudahkan orang tua tadi dalam memahami pendeteksian dini tadi. Dini ya. Harus dini ya. Tapi jangan pernikahan dini ya. Jadi harus juga stay di KUA ya untuk catin nih biasanya. Betul. Jadi mulai juga di situ bagi mereka yang belum usia hamil begitu ya harus dapat menunda kehamilan. Kemudian bagi yang memang biasanya begini Bu, orang tua yang pengen banget ngomong anak gitu, ngomong cucu begitu ya. Jadi pengen cepet-cepet ya kalau sudah menikahkan anak tuh pengen dapat cucu karena dapat cucu ini kan naik pangkat atau nih. daripada hal-hal yang tidak benar terjadi dinikahkan aja ya kan Bu. Daripada hal-hal yang tidak diinginkan mending dinikahkan. Padahal secara faktual kematangan mereka baik dari sisi kematangan fisik, mental, reproduksi juga. Kelayakannya Jika terjadi seperti itu maka mereka diwajibkan untuk mendapatkan pendampingan ya atau rutin melakukan konsultasi ya kepada pihak kesehatan seperti itu. Sayang sekali waktu kita Bu sudah berada di zona lewat sebenarnya. Tapi saya masih pengen minta closingnya Ibu. Apa nih himbauan-himbauan atau pemahaman-pemahaman yang perlu kita pegang oleh masyarakat kita berkenaan dengan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Laut? Baik, kalau himbauan kepada kami sekali lagi tolong kunjungilah Posyandu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Rutin, tidak boleh terlewat apapun adanya sampai dengan usia anak 5 tahun. Karena di Posyandu itu akan ditemukan nanti pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Sehingga bukan kami ingin mengejar target bahwa tidak lagi ada stunting, tapi lebih besarnya kepada anak-anak kita memang terdeteksi dan bisa teratasi dengan baik karena generasi muda kita ini adalah penerus-penerus kita semua, sehingga harapannya memang tidak ada lagi penerus-penerus kita yang tidak lebih baik dari kita. Harusnya kan tadi seperti Mas Iwan bilang, segala-galanya harus lebih baik dari kuitannya. Nah, itu salah satunya kunjungilah Posyandu yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu himbauan dari kami. Kalau harapannya tadi, kalau pemahaman sebetulnya masyarakat saya pikir paham karena edukasi juga sudah banyak sekali. Tapi kesadaran, sadarilah bahwa ini semua adalah tugas dan kewajiban kita bersama. Jadi tolonglah kerjasamanya untuk kita semua bersama-sama mengatasi stunting ini, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Ya baik. Tapi ada pertanyaan mumpung masih terbaca gitu ya. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Indra. Ini ada Nur di Bati-Bati. Ini katanya
meskipun sudah ditangani oleh petugas kita, tinggi badannya tetap saja, tapi dia dinyatakan tidak stunting lagi. Ini perlu pemahaman Pak Indra. Gimana? Tinggi badannya. Kemarin katanya dia termasuk anak yang stunting, tapi sudah dilakukan penanganan oleh pihak kesehatan dan oleh dinas lintas sektor, tapi sekarang dia dinyatakan dia sudah tidak stunting lagi, padahal tinggi badannya masih tetap begitu. Tinggi badan tetap, Yap. tapi tidak stunting lagi. Iya, dinyatakan tidak stunting lagi. Oh, katanya. ini perlu validasi lagi. Nah. Karena memang sebenarnya stunting itu adalah tinggi badan dibandingkan dengan umur. Jadi misalnya umur sekian, tinggi badannya minimal sekian. Otomatis setiap bulan umur semakin naik, tinggi badannya juga harus semakin naik. Kalau umurnya nambah, tingginya tetap. Ini perlu verifikasi lagi, berarti harus tetap stunting nih kemungkinan ya. Kita verifikasi lagi apakah salah pengukuran di awal tadi. Oke, oh ya. Mungkin di awal mungkin dia terdiagnosa seperti yang stunting, tadi tapi disampaikan salah. Bu Isna Sebenarnya tadi dia ya, normal. ada. Terus di bulan kedua dia datang, diukur dengan benar. Ternyata dia normal, ya. Jadi harus validasi ulang. Jadi seperti itu. Oke, baik. Protein hewaninya nggak dimakan. Iya, dimakan ya, Mas ya. Iya, betul. Samu aja Jer. Nyaman soalnya. Buat isamu ya. Oke. Baik para pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini ya akan lebih banyak memberikan pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat kita berkaitan dengan permasalahan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Laut yang kita cintai ini. Terima kasih Bu Isna sekali lagi atas kebersamaannya, Pak Indra dan Bu Prihatin. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 PPR Radio Tuntung Panang FM.